Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Amelia Herunisa, Silvianita Cahyaningrum, Rindra Alderskia Trisnarini, dan Sumayyah Nima. Kami akan membahas materi yaitu wacana Islam kontemporer, Islam dan HAM, Islam dan gender, Islam dan pluralisme agama, Islam dan demokrasi, dan Islam dan ekologi. Islam dan HAM. HAM merupakan sebuah wacana yang pada awalnya belum dikenal dalam Islam. Namun secara normatif dapat dikatakan bahwa Islam tidak bertentangan dengan HAM. Artinya ajaran-ajaran Islam pada dasarnya sejalan dengan HAM. Ini dapat dilihat dari nilai-nilai yang terdapat dalam Islam maupun HAM. Nilai-nilai dalam Islam dan HAM mempunyai beberapa kesamaan, antara lain dalam hal ini persamaan atau equality, kebebasan, keadilan atau justice, dan nilai-nilai lain yang bersifat fundamental. Namun demikian, karena nilai-nilai yang terdapat dalam keduanya masih bersifat universal, maka terdapat perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap nilai-nilai tersebut. Misalnya, makna kebebasan beragama mempunyai pengertian yang berbeda antara Islam dengan HAM. Demikian juga dengan beberapa implementasi nilai universal tersebut. Prinsip-prinsip persamaan atau equality, kebebasan atau freedom, dan keadilan atau justice merupakan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam HAM, juga dijunjung tinggi dalam Islam. Namun demikian, meskipun Islam telah mempunyai prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang berisi formulasi tentang hak-hak asasi manusia, tetapi di masa lalu ia tidak mempunyai keterkaitan yang jelas dengan hak-hak masyarakat modern. Implikasinya, sejauh ini Islam belum mempunyai teori dan persepsi tentang HAM yang diterima umat Islam sebagai sesuatu yang definitif dan pasti. Realitas semacam ini dapat dipahami karena HAM merupakan fenomena yang baru muncul pada masa modern. Hadirnya konsep HAM tersebut akhirnya menimbulkan reaksi bagi umat Islam dengan ditandai adanya respon yang berbeda dari mereka. Abdullahi Ahmad An-Naim, sebagaimana dikutip Ahmad, berpendapat bahwa sikap atau respon umat Islam terhadap konsep HAM modern yang berasal dari Barat terbagi menjadi beberapa pandangan, yaitu yang pertama menolak. Sikap ini diwakili oleh kelompok ulama tradisional. Mereka menolak semua gagasan modern yang dilakukan dengan mengisolasikan diri secara emosional dari perubahan yang terjadi di sekeliling sambil berlindung dalam memori kejayaan Islam di masa lampau. Yang kedua, secara aktif berusaha mengubah lingkungan dalam pengertian yang fundamental sehingga supremasi Muslim dalam urusan-urusan dunia dapat dipugar kembali. Sikap ini diwakili oleh kelompok militan dari para ideolog seperti Maududi, Khomeini, Hasan al-Banna, Syahid Qutb, dan lain sebagainya. Upaya itu diwujudkan dengan membangkitkan kembali gagasan negara Islam dengan mengikuti model Khulafa al-Rasyidin. Yang ketiga, mencari sintesis antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai modern. Respon kategori ini diberikan oleh kalangan modernis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Islam dan pluralisme agama. Di kursus keagamaan dapat dilacak dari beberapa pendekatan dan sudut pandang, kebudayaan, normatif, dan filsafat. Dilihat dari hubungan agama dan kebudayaan, Khairul Muqtafa dalam tulisannya tentang hal ihwal relasi agama dan kebudayaan membaginya menjadi 3 fase. Yang pertama itu ada fase di mana agama dan kebudayaan dipandang sebagai dua komponen yang sulit dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Yang kedua, fase di mana agama dan kebudayaan mulai mengalami diferensiasi struktural. Agama dan kebudayaan mulai menjadi institusi tersendiri. Terus yang ketiga, yang terakhir, fase di mana diferensiasi agama dan kebudayaan semakin transparan dan mulai ada jarak interaksi keduanya. Pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Bahkan, pluralisme adalah suatu keharusan bagi keselamatan manusia melalui mekanisme dan pengimbangan masing-masing pemeluk agama dan menceritakan secara objektif dan transparan tentang historis agama yang dianutnya. Pluralisme
Pluralisme itu berasal dari kata pluralis, yang berarti jamak. Lebih dari satu atau pluralism sama dengan jumlah yang ditunjukkan lebih dari satu. Atau lebih dari dua yang mempunyai dualis. Sedangkan pluralisme sama dengan keadaan atau paham dalam masyarakat yang majemuk, bersangkutan dengan sistem sosial politik sebagai budaya yang berbeda-beda dalam satu masyarakat. Dalam istilah lain, pluralisme adalah sama dengan doktrin yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan di suatu negara harus bagikan antara berbagai gelombang karyawan dan tidak dibenarkan adanya monopoli suatu golongan. Dalam kamus filsafat, pluralisme mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, realitas fundamental berjarak jamak. Berbeda dengan dualisme yang menyatakan bahwa realitas fundamental ada dua dan monomisme menyatakan bahwa realitas fundamental hanya satu. Kedua, banyak ditingkatkan hal-hal dalam alam semesta yang terpisah, tidak dapat diredusir dan pada dirinya independen. Yang ketiga, alam semesta pada dasarnya tidak ditentukan dalam bentuk dan tidak memiliki kesatuan atau kontinuitas harmonis yang mendasar, tidak ada tatanan koheren dan rasional fundamental. Pluralisme agama adalah sebuah konsep yang punya makna yang luas, berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda dan dipergunakan dalam cara yang berlainan pula. Dan selanjutnya adalah Islam dan gender. Gender adalah pandangan atau keyakinan yang terbentuk dalam masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan atau laki-laki bertingkah laku maupun berfikir. Misalnya pandangan bahwa seorang perempuan ideal harus pandai memasak, pandai merawat diri, lemah lembut, atau keyakinan bahwa perempuan adalah makhluk yang sensitif dan emosional yang selalu memakai perasaan. Sebaliknya, seorang laki-laki sering dilukiskan berjiwa pemimpinan, pelindung, kepala rumah tangga, rasional dan tegas. Secara umum, pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan. Apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku, sejauh ini personalan gender lebih didominasi oleh perspektif perempuan, sementara dari perspektif pria sendiri belum begitu banyak dibahas. Dominannya perspektif perempuan sering mengakibatkan jalan buntu dalam mencari solusi yang diharapkan, kerana akhirnya berujung pada personalan yang bersumber dari kaum laki-laki. Analisis gender lebih tepatnya adalah memilah-milah kekuatan yang menciptakan atau melenggengkan ketidakadilan dengan mempertanyakan siapa berbuat apa, siapa memiliki apa, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, siapa yang memutuskan laki-laki atau perempuan. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga bukan berarti menyamakan posisi laki-laki dan perempuan, memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama dalam semua keadaan justru menimbulkan bias gender. Memperlakukan sama antara laki-laki dan perempuan dalam kerja rumah tangga pada satu keadaan. Misalnya, suami juga berkewajiban mengurus anaknya, sama halnya isteri mempunyai kewajiban mengurus anaknya. Artinya, kewajiban mengurus anak tidak mutlak menjadi kewajiban isteri semata, tetapi merupakan kewajiban bersama.
Islam telah memberi aturan rinci berkenaan dengan peran dan fungsi masing-masing individu dalam menjalani kehidupan ini. Terdapat perbedaan dan persamaan yang tidak bisa dipandang sebagai adanya kesetaraan atau ketidaksetaraan gender. Pembagian tersebut semata-mata merupakan pembagian tugas yang dipandang sama-sama pentingnya dalam upaya tercapaian kebahagiaan yang hakiki di bawah keredaan Allah semata. Islam telah memberikan hak-hak kaum perempuan secara adil, sehingga kaum perempuan tidak perlu meminta apalagi menuntut atau memperjuangkan sebagaimana dalam surat Al-Ahzab 35. Artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketataannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ayat di atas menunjukkan bahawa sebagai manusia kedua pihak mempunyai hak dan kewajipan yang sama. Pahala dan kebaikan di hari akhir pun juga demikian. Setiap individu akan dihisab berdasarkan perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Islam mengamanahkan manusia untuk memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan, keutuhan baik sesama umat manusia maupun dengan lingkungan alamnya. Konsep relasi gender dalam Islam lebih dari sekedar mengatur keadilan gender dalam masyarakat, tetapi secara teologis mengatur pula relasi mikrokosmos manusia, mikrokosmos alam dan Tuhan. Hanya dengan demikian manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah, dan hanya khalifah yang sukses yang dapat mencapai derajat abdi sesungguhnya. Islam dan demokrasi. Esposito dan Piscatori dalam Muhammad Abduh memetakan wacana pemikiran politik Islam terhadap demokrasi menjadi 3 aliran. Yang pertama adalah aliran pemikiran Islam yang menolak konsep demokrasi. Yang kedua ada aliran yang menyetujui prinsip-prinsipnya tetapi mengakui adanya perbedaan. Dan yang ketiga ada aliran yang menerima konsep demokrasi sepenuhnya. Penjelasan yang pertama, bagi kelompok yang menolak demokrasi beranggapan bahwa adalah impossible jika Islam memiliki kesamaan dengan demokrasi. Mereka berpendapat bahwa Islam tidak ada tempat yang layak bagi demokrasi, yang karenanya Islam dan demokrasi tidak dapat dipadukan. Beberapa ulama yang berpandangan demikian antara lain adalah Syaikh Fadilah Nuri, Tabatabai, dan Sayyid Qutb. Bagi Syaikh Fadilah Nuri, salah seorang ulama Iran, satu kunci gagasan demokrasi yaitu persamaan semua warga negara adalah impossible dalam Islam. Perbedaan luar biasa yang tidak mungkin dihindari pasti terjadi, misalnya antara yang beriman dan yang tidak beriman, antara kaya dan miskin, dan antara faqih dan pengikutnya. Selain itu, ia juga menolak legislasi oleh manusia. Islam, katanya, tidak memiliki kekurangan yang memerlukan penyempurnaan. Dalam Islam, tidak ada seorang pun yang diizinkan mengatur hukum. Paham konstitusional sebagai bagian dari demokrasi, karenanya bertentangan dengan Islam.
Yang kedua ada kelompok yang menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam, tetapi mengakui adanya perbedaan. Kelompok ini diwakili oleh Maududi di Pakistan dan Imam Khomeini dari Iran, serta beberapa pemikir Islam lainnya. Abu Ala Maududi misalnya berpandangan bahwa ada kemiripan wawasan antara demokrasi dengan Islam, seperti keadilan. Tetapi perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa dalam sistem barat, suatu negara demokratis menikmati kedaulatan rakyat mutlak. Maka dalam demokrasi Islam, kekhalifahan diterapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah digariskan oleh hukum-hukum ilahi. Yang ketiga ada kelompok yang menerima sepenuhnya konsep demokrasi, memandang bahwa sejatinya di dalam diri Islam sangat demokratis. Karenanya, menurut mereka, Islam menerima sepenuhnya demokrasi sebagai sesuatu yang universal. Pemikir yang masuk dalam kategori kelompok ketiga ini antara lain Muhammad Hussein Haikal dari Mesir, Rashid Al-Ghannouchi, pemikir politik asal Tunisia, serta Bani Sadr dan Mehdi Bazargan dari Iran. Muhammad Hussein Haikal berpendapat bahwa dalam dunia pemikiran, demokrasi pertama kali dicanangkan oleh Islam. Menurutnya, semua sistem yang tidak berdiri di atas prinsip-prinsip demokrasi adalah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah utama yang ditetapkan dan diserukan Islam. Karena kaidah-kaidah yang ditetapkan demokrasi merupakan kaidah Islam dan begitu pula dengan prinsip-prinsipnya. Untuk materi yang selanjutnya ada Islam dan ekologi. Konsep alam dan ekologi atau lingkungan hidup adalah bagian integral dari satu kesatuan kehidupan di muka bumi ini, yang tidak bisa dipisahkan dari jagat religius manusia yang bersama-sama mewarisi kehidupan duniawi. Dengan demikian, Islam menafikan pandangan bahwa dunia alam sebagai musuh alamiah yang harus ditaklukkan. Di sini konsep ekologi sebagai sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang lingkungan hidup, maka faktor penyeimbang untuk keberlangsungan kehidupan di dunia ini sangat penting. Islam telah memberikan pijakan norma dan etika yang jelas terhadap konsep lingkungan hidup, atau sering disebut alam dan arti luas. Hal ini terbukti dengan banyaknya ayat yang menjelaskan konsep alam seperti dalam ayat yang menjelaskan tentang matahari, langit, bumi, bulan, dan planet. Jelas di sini bahwa Allah SWT mengajarkan asas kesatuan ekosistem global. Asas ini mengandung pengertian bahwa isu lingkungan hidup itu akan senantiasa berpengaruh ke seluruh penjuru dunia. Jadi, alam raya ini dalam pandangan Islam merupakan kenyataan yang sebenarnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan ketikkan di kolom komentar di bawah atau di WhatsApp grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.